Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'amihil mutawatirah wa minan nihil ghamirah wa ayatihil mutakathirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunia wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi anjumi zahirah. Qul Allah ta'ala fi muqami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Utul ilma minal mahdi ilal lahdi." Sadaqallah wa sadaqar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati dosen pengampu kita mata kuliah sejarah Al-Qur'an, Bapak Dr. Haji Hasan Ahmad Said MA, dan seluruh teman-teman yang menonton pada video ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Yang kedua, selawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, sehingga kita dapat berkumpul di akhir zaman bersama Nabi dan zuriyahnya. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja ke pembahasan saya, yaitu mengenai digitalisasi Al-Quran. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gintaron Terfusilat dari mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir 3D mata kuliah sejarah Al-Quran. Untuk pembahasan ini terdiri dari kurang lebih 5. Yang pertama mengenai sejarah, yang kedua mengenai urgensi, yang ketiga macam-macam, yang keempat permasalahan, yang kelima dan terakhir itu manfaat. Langsung saja ke pembahasan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zid ilma warzuqni fahma. Allahumma ya mu'allima Adam Ibrahim alimna ma yanfa'una wa zid fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedemikian pesat berdampak pada pengembangan sistem produksi, transportasi dan komunikasi. Hampir semua sektor kehidupan dewasa ini berhubungan dengan iptek. Pengaruh perkembangan teknologi juga dapat mempengaruhi gaya hidup masyarakat dewasa ini. Perkembangan teknologi tak hanya berdampak faktor sosial dan faktor kehidupan yang lainnya, namun berdampak pada faktor agama, salah satunya yaitu teknologi Al-Quran. Al-Quran yang memperoleh dampak dari perkembangan teknologi, ya dimaksud sini dari segi percetakan atau wujud fisiknya. Jadi itu yang berubah dari perkembangannya itu dari segi wujud atau percetakan. Bukan dari penafsiran tidak akan berubah sampai sekarang. Pada masa awal perkembangannya sekitar abad 13 hingga abad ke-19 di Indonesia, Al-Quran masih diproduksi dengan tulis tangan, masih tulis manual. Untuk pada abad awalnya ditulis pada media kertas yang terbuat dari daun lontar dan daluang. Salah satu Al-Quran ditulis tangan-tangan pada awal penulisan Al-Quran dalam mushaf yang ditulis oleh seorang ulama Al-Faqih Ali Alifuddin Abdul Baqi bin Abdullah Al-Adami pada tahun 1585, tepatnya pada tanggal 7 Zulqa'dah 1500 Hijriah di Ternate, Maluku Utara. Hingga akhirnya mesin percetakan masuk ke Indonesia. Dengan adanya mesin percetakan, banyak Al-Quran dicetak menggunakan mesin percetakan. Selain menggunakan mesin percetakan, kini Al-Quran tersedia dalam media elektronik. Kalian bisa mendownload di aplikasi Play Store atau melalui Google Chrome atau Mozilla Firefox. Al-Quran sebagai kitab suci yang berisi sesuatu yang tetap dan tidak dapat diubah, ternyata dapat mengikuti perkembangan zaman. Sama seperti busana muslim dan jilbab yang sering waktu dapat mengalami perubahan, begitu pula. Begitu juga Al-Quran yang dapat mengikuti perkembangan zaman. Sudah banyak studi yang membahas Al-Quran, terutama yang membahas mengenai isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Di sini saya tak akan membahas mengenai kandungan dari Al-Quran, namun mengenai dari bentuk atau percetakannya. Sudah banyak pula penelitian membahas mengenai percetakan Al-Quran dan perkembangan percetakan Al-Quran Indonesia. Percetakan Al-Quran dimaksud dalam hal ini bukanlah bahas mengenai sejarah percetakan, akan tetapi bagaimana percetakan Al-Quran semakin maju dan berkembang dapat mengaruhi dalam pembelajaran Al-Quran. Untuk pembahasan kedua yaitu mengenai urgensi
digitalisasi Al-Quran. Menurut pandangan Al-Quran tentang teknologi mengundang kita menengok sekian banyak Al-Quran yang berbicara sekitar alam raya. Menurut sebagian ulama, terdapat sekitar 750 ayat Al-Quran yang berbicara tentang alam, materi, dan fenomena. Seperti dalam surat Ar-Rahman ayat 33, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'asyarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi tanfudu. La tanfuduna illa bisultan. Langsung saja ke pembahasannya. Ulama berbeda pendapat tafsir dari kata sultan. Di antaranya dalam tafsir Al-Lubab fi Ulumi Al-Kitab, kata tersebut kekuatan untuk menguasai sesuatu. Tapi menurut Fahru Ar-Razi dalam tafsirnya, kata as-sultan itu adalah ilmu pengetahuan. Jadi maksud dari ilmu pengetahuan itu adalah strategi, media, metode, dan teknologi pun terhimpun di dalamnya. Seluruh komponen dalam ilmu pengetahuan harus mengikuti arus perkembangan zaman. Arif berpendapat bahwa pada dasarnya metode tersebut tidak ada yang tertinggal dalam setiap periode. Di samping diakui banyak metode yang lahir sesuai dengan perkembangan pemikiran dan kebutuhan kemajuan zaman, perkembangan metode pendidikan Islam diukur dari seberapa modern media yang digunakan oleh setiap pendidikan dalam mengaplikasikan metode yang sudah ada. Salah satu buah dari kemajuan modern dalam pendidikan Islam itulah Al-Quran digital. Pembahasan yang ketiga yaitu macam-macam digitalisasi. Itu perangkat lunak yang bernuansa Islam. Seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi informasi, banyak bermunculan perangkat lunak termasuk juga perangkat lunak bernuansa religius. Perangkat lunak yang dimaksud di sini adalah software, aplikasi yang dapat dijalankan hanya melalui perangkat komputer. Yang kedua, untuk contoh-contoh software yang berkaitan dengan materi Al-Quran, yang pertama Al-Quran digital, yang kedua Holy Al-Quran, yang ketiga Al-Quran Word, yang keempat Al-Quran Viewer, yang kelima Pocket Al-Quran, yang keenam Mobile Al-Quran, yang ketujuh digital Quran, yang terakhir Seher. Yang kedua, konten Islami pada telepon seluler. Selain dalam perangkat lunak dan internet, semakin canggihnya teknologi telepon seluler yang membuka cakrawala munculnya layanan komunikasi data melalui telepon seluler, menyebabkan banyaknya konten data yang bermunculan seperti konten-konten keagamaan, khususnya Islam. Untuk contoh digital Al-Quran dan berbagai ragam-ragamnya, di sini saya hanya mencantumkan satu contoh karena kalau terlalu banyak memakan durasi. Yang pertama, software. Contohnya Holy Al-Quran versi 7.1 menawarkan beberapa fitur, diantaranya menyertakan beberapa bahasa referensi sehingga memudahkan pengguna di berbagai negara. Yang kedua, menyertakan beberapa kitab tafsir terbuka, diantaranya Tobari, Ibnu Katsir, dan Jalalain. Yang ketiga, dilengkapi dengan fitur pembacaan sehingga memudahkan pengguna mendengarkan suara ayat yang diinginkan. Yang keempat, dilengkapi dengan indeks. Langsung saja ke bagian kelebihannya, itu fitur cukup lengkap. Yang kedua, cukup bersahabat dengan Microsoft Word. Jika dari pengoperasional software ini tergolong cukup mudah untuk digunakan. Untuk kelemahannya itu pasti dalam software itu pasti ada kelemahan dan kekurangan. Untuk kekurangannya ketergantungan dengan CD. Yang kedua, kapasitas hard disk yang diperlukan tergolong paling besar. Yang ketiga, software ini tergolong software komersial. Jadi untuk kalangan pribadi saja untuk dipublikasi. Yang kedua itu pada perangkat handphone, contohnya Pocket Al-Quran versi 0.94b. Menaruhi beberapa fitur, diantaranya aplikasi ini ada fitur pencarian dalam bahasa Arab, artinya kata-kata ayat yang dicari. Dalam pencarian ini disertakan pula keyword, bantuan untuk mempermudah pengguna mengetik apa yang ingin mereka cari. Yang kedua, selain pencarian, memberikan kemudahan, yaitu bookmark atau tanda baca. Misalnya antum baca dari surat sampai Al-Baqarah ayat 275, atau antum bookmark, kemudian antum buka lagi langsung surat yang antum baca sebelumnya. Untuk kelebihannya itu sangat kompatibel dengan banyak operating sistem pada perangkat ponsel, terutama Symbian dan D2ME yang sangat mendominasi pasar ponsel Indonesia.
Yang kedua, aplikasi ini pengguna sangat ringan untuk dioperasikan. File dari aplikasi ponsel ini ukurannya tergolong cukup kecil. Untuk kelemahannya, tulisan Arab kurang menarik karena orang untuk melihat dari penampilannya baru isinya. Tulisan Arab ini tidak jelas dan terkesan terlalu kecil. Kadang ya juga saya bacanya juga jeli banget itu. Dan ditambah tidak ada fitur besar tampilan, jadi tidak bisa di zoom. Antum cukup download contoh itu buka surat apapun itu tidak bisa di zoom ayatnya, bisa. Maka bagi orang-orang yang matanya misi itu tidak bisa menerawang. Yang kedua itu tidak ada terjemah. Yang ketiga, jika diamati beberapa sakal ada yang kurang lengkap. Kadang tuh ya sakalnya karena tajwid itu kadang ada yang lengkap atau huruf A nya matobinya itu kadang mata ada yang kurang lengkap. Yang berikut adalah permasalahan seputar Al-Quran digital. Yang pertama, tidak dilengkapi dengan kutipan software atau websitenya, kadang kurang lengkap. Yang kedua, tidak lengkapnya tanda baca, terutama sakalnya ini sangat sakral. Kalau Al-Quran nggak ada sakal, orang mana tahu itu bacaannya mana, apalagi orang awam banyak yang kurang tahu. Yang ketiga, kemungkinan kesalahan input data. Kadang software kan orang tuh kalau input itu kan kadang kurang teliti, jadi kemungkinan besar yaitu input datanya bisa jadi salah. Tidak 100% itu digit tadi itu fix. Yang keempat, peluang terjadinya penyimpangan. Pasti ada penyimpangan nih, kadang ada penyimpangan yang kagak, ya sebagian besar menyimpang sih menurut saya. Yang terakhir itu manfaat digitalisasi Al-Quran. Menurut penelitian Mukhlis Hanafi, ketua LPMQ, menilai bahwa Al-Quran cetak memiliki kelebihan sakralitas yang cukup tinggi, sedangkan Al-Quran digital tidak demikian. Kita pegang Al-Quran tidak ada nuansa sakralitas. Jika kita pegang Al-Quran secara langsung atau mushafnya nih, kita nggak berani untuk membawa ke tempat toilet atau ke tempat yang kotor. Tapi beda dengan Al-Quran dalam aplikasi, maka kita boleh membawanya dalam ke kamar mandi, ke toilet, karena Al-Quran dalam aplikasi itu bukan Al-Quran tapi aplikasi Al-Quran. Jadi itu kurang lebih ya bukan Al-Quran di dalam HP itu ya, jadi aplikasinya gitu. Maka sah saja untuk dibawa ke toilet. Antum mau berwudu kayak mau kagak apa-apa, kecuali antum megang mushaf wajib bersuci sebagaimana firman Allah, la yamassuhu illal mutahharun. Al-Quran tidak bersuci kecuali orang-orang yang suci. Namun dari aspek pendidikan manfaat itu banyak banget, yaitu menggunakan orang-orang dekat dengan Al-Quran, mudah bagi kalangan awam. Jadi orang awam bisa dekat dengan Al-Quran dengan adanya digitalisasi Al-Quran. Untuk bagi mahasiswa dapat diminati dari kalangan akademisi, namun manapun bagi orang awam, aplikasi juga dilengkapi dengan fitur terjemahan, tafsir, dan pelajaran ilmu tajwid serta audio. Jadi berbeda ini pada audio nih. Misalnya kita klik pada surat apa nih, pada ayat berapa, audionya kedengeran. Kadang dari Imam Sudes, Imam Syurem, Imam Khomidi, atau banyak lain sebagainya. Dan ini sangat membantu dalam meningkatkan ibadah. Misalnya dalam surat apa nih, misalnya bacaannya apa, nanti keluar Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Misalnya ada pilihan lagi ya, saya nggak bisa menjawab satu persatu. Perkembangan teknologi digitalisasi Al-Quran membantu umat Islam agar dekat dengan Al-Quran. Yang ditampilkan kemudian hilang, berbeda dengan mushaf. Imam Nawawi mengatakan mushaf adalah setiap benda yang terdapat tulisan Al-Quran sehingga bisa dipelajari secara khusus dan nyata seperti kertas. Masyarakat sekarang ini udah dimanjain dari kegiatan belajar secara khusus yang dulunya berjalan cukup jauh, sekarang cukup dengan memainkan otot jari. Tapi dari kemajuan teknologi, dari kemajuan digitalisasi Al-Quran itu kita tidak boleh terlena, tidak boleh lupa bahwa kita harus belajar juga, harus membacanya juga secara langsung. Boleh kita memakainya dalam waktu
yang senggang atau urgen misalnya kita dalam perjalanan, gak mungkin kita megang mushaf, keberat. Ya begitu. Ya, cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Rabbi fa'ana bi barakatihim wa hadina bi hormatihim wa abina fi tarakatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'ana bi ma'lam dana wa alim ma yanfa'u bi fahma rabbana adna fi sana wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar sallallahu alaihi wa alihi wasallam rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.